komedi kan sama Pak ya. Hari bahagia juga sebenarnya Pak. Atau bisa dimulai dari Jawa Barat dulu Bang Komeng. Hari komedi se-Jawa Barat. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Menentukan hari separoh-separoh ya. Emangnya makan di warteg. Harus full dong. Harus Seorang yang ingin mencalonkan anggota DPD, ingin mencalon, Iya. nah berbicara bahwa dia nanti akan membangun ini, membangun itu. DPD nggak bisa begitu. Sebenarnya tadi fungsinya hanya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi evaluasi. Pak Jari mau ditanya? Iya. Saya hidupin dulu ya. Koordinasi kita adalah dengan daerah, dengan gubernur, dengan DPR di provinsi, DPRD kabupaten kota, ya kan, dengan bupati wali kota. Intinya kita musyawarahkan untuk pembangunan di daerah tersebut. Satu kata Bang Komeng. Satu kata. Hidup Pak Rio. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ruang Sayuti. Kembali lagi kita di sini di channel kita Ruang Sayuti, dan hari ini adalah sesuatu hari yang sangat istimewa bagi saya, terutama sebagai host di Ruang Sayuti, karena hari ini di channel kita yang masih sangat sederhana ini, tapi kita memiliki hari ini tamu-tamu yang sangat istimewa. Yang pertama adalah seorang anggota DPD RI, beliau juga mantan wali kota Batam pada periode 2006-2011 dan sekarang menjadi anggota DPD RI 3 periode dari Dapil Kepulauan Riau. Beliau adalah Bapak Ria Saptarika. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman, dan satu lagi bintang tamu kita yang sangat istimewa, dan ini kalau tidak dikenalkan pun sepertinya semua sudah kenal ya, karena beliau ini dari kita kecil beliau sudah sering menghibur kita semua di televisi. Kita tentu masih ingatkan bagaimana peran beliau dengan Adul dan juga jargon-jargon beliau yang bilang spontan uhuy gitu kan. Siapa lagi, dan beliau sekarang juga menjabat seorang senator DPD RI dari Dapil Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Alfiansah Komeng. Assalamualaikum Pak Komeng. Ini saya mesti panggil Bapak atau Abang nih Pak Komeng? Panggil apa aja, asal jangan dipanggil KPK. Bebas. Jadi Bang Komeng ini sudah berapa kali ke Batam? Udah kalian berapa nih ke Batam? Lupa saya. Pokoknya ya lumayan lah. Tapi bukan yang pertama ya? Kalau kunker ini yang pertama, kerjanya maksudnya seperti Pak Ria ya. Biasanya kan ke Batam ngelawak, MC, ngapain. Sekarang menjadi pelawak yang serius ke Batam ya Pak? Ya, pelawak sebenarnya emang serius. Ya, dari keseriusan menghasilkan ger kan gitu. Masya Allah. Bang Komeng, Pak Ria, sebelumnya tentu saya sendiri, saya Rio Pak, Rio Sakti, yaitu kita baru-baru membangun nih channel kita ini. Semoga ini menjadi wadah untuk edukasi juga bagi teman-teman di ruang sana yang menonton gitu. Kemudian teman-teman yang tidak juga kalah ketinggalannya, istimewanya, kita juga kehadiran Bapak Azhari Cage SIP. Beliau adalah anggota DPRD Pak. Beliau juga anggota DPD RI, yaitu dari Dapil Aceh. Selamat datang Pak Azhari. Assalamualaikum Pak. Salam. Masuk Pak. Oke, Bapak, begini Pak. Ini nih, kami juga ingin mengetahui sebagaimana anak-anak muda ini kan banyak ingin tahunya ya Pak ya. Kadang ini soal DPD dan DPR RI. Nah, kami itu kan sejauh ini DPD dan DPR RI itu disamakan saja, sama-sama anggota legislatif gitu. Tapi secara tupoksi kerja, apa sih Pak perbedaan yang secara tupoksi kerja antara DPD RI dan DPR RI itu Pak? Ke Pak Ria mungkin saya tanyakan ini. Ya, sebenarnya memang secara fungsi DPD RI sama DPR itu ada kemiripan. Pertama, dia fungsi legislasi. Ya. Fungsi legislasi itu sama halnya baik DPD RI maupun DPR RI.
kita melakukan pembuatan undang-undang, Ya. baik pembuatan undang-undang dari nol sama sekali hingga kemudian jadi atau juga merevisi undang-undang. Nah, itu fungsi yang sama di antara kita. Nah, tapi bedanya kalau DPD RI tidak bisa melakukan pengesahan. Pada ujungnya kan pembuatan undang-undang itu ada pengesahan di DPR. Ya. Nah, pengesahan itu tidak dilakukan atau tidak dimiliki kewenangannya oleh DPD. Kemudian yang berwenang adalah DPR. DPR. Nah, di situ perbedaan satu dari legislasi. Lalu fungsi lain kita adalah juga fungsi evaluasi. Nah, atau fungsi pengawasan dulu lah ya. Fungsi pengawasan. Kita melakukan pengawasan baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap undang-undang, apakah pemerintah pusat, daerah dan provinsi dan daerah itu melaksanakan undang-undang itu atau tidak. Nah, itu kita melakukan pengawasan. Nah, DPR juga melakukan hal itu. Nah, satu yang yang merupakan perbedaan yang besar adalah kita tidak membahas APBN. DPD tidak membahas APBN. Nah, DPR membahas APBN. Di mana dengan APBN itu artinya kita punya akses terhadap APBN. Artinya DPR memiliki akses. Akses artinya baik itu meminta memasukkan program kegiatan di dalam APBN sehingga dia menjadi terdanai oleh APBN. Nah, sedangkan DPD tidak memiliki kemampuan itu, sehingga tadi DPD seakan-akan kekurangan kemampuan. Nah, sementara DPR karena dia memiliki akses ke APBN, dia memiliki kemampuan yang lebih, sehingga apapun yang dia inginkan seakan-akan bisa dilakukan. Seperti misalnya kalau di daerah ada pokir, DPR punya pokir yang dibagikan pada rakyat. Iya, yang dibagikan pada rakyat. Nah, sementara DPD tidak memiliki pokir. Dan demikian juga ada dana konstituen, ada dana komunikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang perbedaan mencolok antara DPR dan DPD. Dan juga karena DPR mengurus APBN, dia bisa menitipkan program juga kepada kementerian-kementerian, sehingga kementerian cenderungannya takut dengan DPR karena kalau dia tidak setujui maka APBN tidak sah, sehingga tadi kembali bahwa DPR memiliki power untuk menekan kementerian gitu. Nah, sementara DPD tidak punya kemampuan untuk menekan kementerian. Tapi bisa berkemungkinan ada tidak Pak kemampuan-kemampuan itu suatu saat ketika diusahakan dimiliki juga oleh DPD? Nah, saya kira dengan Pak Komeng itu bisa melalui pendekatan-pendekatan persuasif, melalui pendekatan beliau sebagai tokoh yang luar biasa. Gitu. Oke, baik Pak Ria, sangat luar biasa sekali dan jadi terang bagi kita nih yang selama ini kita samakan aja nih antara DPD RI dan DPR RI. Nah, sekarang nih kepada Bang Komeng nih. Pada awal Bang Komeng terpilih itu kita melihat tuh euforianya masyarakat baik di Indonesia lah kan ataupun yang terkhususnya Jawa Barat. Terus di situ Bang Komeng bilang kalau nanti akan diadakan Hari Komedi Nasional. Sejauh mana itu berlanjut sekarang Bang? Jauh banget. Kamu ikut kamu bakalan kecapean. Berkilo-kilo itu sama saja Iwan Fals menemui ibunya. Ribuan kilo ya. Asik Ibu. Jadi saya menambahkan Maria. Jadi sebenarnya bedanya DPR bisa pergi haji, DPD cuma umroh. Ada syarat-syarat yang belum ini ya Pak ya? Iya kan katanya pergi haji bila mampu. Nah, dia belum mampu. Jadi cuma umroh. Apa ya? Ya memang tujuan saya ke situ. Teman-teman memang dari komedi itu sudah
ada yang beberapa terjun ke Dewan, tapi kan di DPR. Iya. Mas Miing, Mas Komar kemarin baru meninggalkan kita. Linda. Iya, setelah sakit kanker di Tangerang. Iya. Terus ada beberapa lah dulu, tapi masih juga tidak berhasil. Dan saya sendiri pun saya pernah membawa rancangan itu tuh Pak, saya ke DPR waktu itu. Kayak proposal gitu. Permohonan saya minta dong hari komedi gitu nih daripada para pelawak gitu Pak pada saat Iya. itu. Tapi ya saya nunggu juga tetap nggak, kok lama. Ya, sekarang musik udah ada harinya Pak, film ada, semua kita doang nih yang lawak nih. Apa yang lawak kayak? Kalau internasional sudah ada belum? Kira-kira. Iya. Dia hari ini aja Pak, hari bahagia. Hari bahagia. Iya, adanya gitu kan. Iya. Happy Day. Hari bahagia. Iya, ya sebenarnya sih komedi kan sama Pak ya. Hari bahagia juga sebenarnya. Atau bisa dimulai dari Jawa Barat dulu Bang Komeng. Hari komedi se-Jawa Barat. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Menentukan hari separoh-separoh ya. Emangnya makan di warteg ya? Harus full dong. Harus full dong. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin. Terus yang kedua juga, saya juga kaget waktu itu ditempatkan bukan di seni budaya. Iya. Iya kan Pak. Tapi akhirnya saya lapor ke senior saya juga, ya udah Iya. Pak Dijon kan. Kebetulan dia pegang HKTI juga, ya udah saya dilibatkan bareng HKTI. Terus urusan seni budayanya nanti saya yang ngurus, kebetulan Pan jadi Menteri Kebudayaan kan. Ya udah sekarang sudah mulai berjalan, sudah menuju ke sana. Karena kan tunggu Kepmen, habis Kepmen Kepres. Kalau tidak berhasil saya yang dikepret. Sama teman-teman komedi kan udah nunggu. Gitu. Jadi sebenarnya ya tujuannya itu. Makanya saya ikut ini, saya nggak kampanye, saya nggak apa ya kayak orang apa sih gitu Pak. Saya didorong-dorong, untung saya nggak jatuh tuh Pak. Ya udah, jadi saya juga pikiran sini, mau masuk mau nggak terserah gitu Pak. Karena teman-teman cuma nitipnya, nih tolong adain hari komedi gitu. Begitu jadinya. Makanya Pak Rio tadi bilang euforia lah apa. Itu kan judul lagu Soneta Group ya. Soneta Group ya. Oke, makasih Bang Komeng. Nanti bakal ada juga nih pertanyaan dari saya Kak, atau dari kawan-kawan yang sini nih seputar Bang Komeng juga Pak Ria. Dan sekarang nih mungkin ke Pak Ashari. Tadi kalau Pak Ria sudah menjelaskan bagaimana perbedaan antara DPR RI dan DPD RI. Sekarang Pak tentang Komite 2, komite yang lagi dijabat oleh Pak Jari mau ditanya? Iya. Saya hidupin dulu ya. Oleh ya, komite yang lagi dijabat oleh Pak Ashari juga gitu kan. Apa sih Pak gebrakan yang akan dilakukan oleh bapak-bapak di Komite 2, dan apa sih Komite 2 itu perbedaannya daripada komite-komite yang lain? Apa saja tupoksi yang akan dilakukan? Ya, kebetulan ini kami bertiga ini Pak Ria, Bang Komeng, saya ini, dan hari ini kunjungan ke Batam juga dari Komite 2. Komite 2 yang telah mengadakan pertemuan dengan wali kota dan melakukan kunjungan ke lapangan tadi ke PT Timah. Intinya bahwa Komite 2 ini memang bergerak di bidang ekonomi, kesejahteraan, yang menyangkut dengan pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, PU, PKP, juga BUMN yang lain. Jadi intinya memang selama ini yang baru 3 bulan lebih ya, kita menjabat menjelang 100 hari kerja, lewat sedikit. Kita memang telah melakukan beberapa gebrakan, yaitu melakukan pengawasan seperti kemarin tentang sampah, ya kan? Kita lakukan pengawasan Tahun baru kemarin. tahun baru kemarin, sampah, pilkada. Jadi intinya yang bahwa, dan hari ini kita kunjungan ke Batam juga untuk menerima masukan dari pemerintah Kota Batam dan BUMN yang ada di sini tentang masalah RU hilirisasi. Intinya yang bahwa memang seperti kata Pak Ria tadi, kita ini diberi kewenangan memang tidak sepenuhnya seperti DPR, tapi kita mempunyai kewenangan pengawasan, mempunyai kewenangan legislasi.
dan tidak ditentukan dengan kewenangan anggaran. Sehingga setelah kita tampung semua masukan-masukan dari masyarakat, itu tetap kita sampaikannya ke DPR nantinya, dan kita bahas dengan DPR. Seperti misalnya masalah undang-undang, kita kan berdasarkan putusan MK itu diberi hak pembahasan hanya tingkat 1. Tetapi setelah pembahasan bersama dengan pemerintah dan DPR RI, ketika itu dibawa ke dalam paripurna, kita tidak ikut lagi. Intinya maka dalam tahun yang kami berjalan sekarang, yaitu awal-awal tahun, awal-awal masa jabatan, kami lebih daripada memperkuat internal dulu. Dan sehingga kami ada wacana Pak Arya mengajukan undang-undang DPD, dan nanti akan kita atur di dalam undang-undang tersebut tentang kewenangan-kewenangan, tupoksi dan muara-muara yang akan kita lakukan oleh DPD. Seperti ini, selama ini kita ada reses, ada kundapil. Setelah kita tampung-tampung ke masyarakat, semua usulan aspirasi masyarakat, ini muaranya belum kita bisa salurkan. Kalau DPR RI kan dia langsung panggil menteri ini. Kalau DPD itu kan kita baru beberapa kali mengadakan rapat kerja dengan mitra kita DPD, dan dalam hal ini Komite 2 melakukan dengan mitra Komite 2, dan juga kemarin ada Pak Masara yang kita panggil, dan insya Allah sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini terus berjalan, dan intinya kita juga mengharapkan semakin ke depan kekuatan DPD, penguatan kelembagaan DPD semakin baik, dan sehingga memberikan efek manfaat yang lebih jelas kepada masyarakat. Itu yang sedang kami lakukan. Lalu Mas Rio, ya kan? Iya Bang Komeng. Pengalaman, apalagi Pak Arya. Kan saya doang yang di gedung Dewan Serangga, kayak orang menyeberang. Jadi banyak temannya ya Pak? Iya, paling aja saya belajar dengan Pak Arya. Saya sama siapa aja. Tapi yang paling cerdas pelawak. Beliau itu bisa menghibur, kan, menciptakan kata-kata, kan butuh EQ yang luar biasa. Jadi yang selama ini di ruangan rapat DPD tegang, sekarang pecah ya. Tambah tegang sih, saya taruh bom kan gitu. Biasanya kami di DPD sekarang gara-gara nggak ada Bang Komeng, nggak tegang lagi, malah di rumah yang tegang. Oke, Pak Dia, dari tadi kan kita sudah disampaikan juga Pak Ashari bagaimana itu tupoksi dari Komite 2. Kemudian Pak, bagaimana DPD ini caranya bagi masyarakat untuk bisa memberikan aspirasi mereka kepada DPD, itu seperti apa jalurnya Pak, supaya aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu sampai ke DPD gitu Pak? Ya, jadi kita setiap waktu ada masa reses. Dan setidak-tidaknya 2 bulan sekali kita melakukan reses. Jadi kita sama saja dengan DPRD maupun DPR RI, kita ada masa reses. Dan sesungguhnya juga penyampaian aspirasi itu tidak hanya di masa reses, di hari-hari biasa pun bisa, dan kepada DPD atau DPR, DPRD sama saja. Jadi tinggal bagaimana masyarakat bisa mengakses DPD, artinya bertemu atau berkomunikasi dengan DPD. Dengan begitu ya tinggal disampaikan saja. Dan satu lagi, DPD memiliki kantor perwakilan di daerah, di setiap daerah, di setiap provinsi. Nah, DPR malah tidak ya. Tapi DPR memiliki rumah aspirasi, itu bisa ditunjuk di mana saja oleh anggota DPR. Nah, kalau kita memiliki tadi kantor perwakilan. Kalau untuk Batam di mana Pak? Kantor. Di Batam ada di Kadin Kepri, di samping Kadin Kepri. Itu artinya masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya boleh datang ke Kadin Kepri? Boleh datang ke sana. Boleh datang ke sana. Artinya setiap saat mereka bisa, walaupun kita juga memiliki masa reses. Masa reses itu masa yang memang kita menampung aspirasi secara langsung, dan juga dengan reses itu kita bisa membuat kegiatan. DPD sendiri bisa membuat kegiatan sehingga masyarakat berkumpul, sehingga masyarakat datang dan lain sebagainya. Sebagai senator utusan Kepri nih Pak, untuk 5 tahun ke depan apa nih yang Pak Ria rencanakan untuk pembangunan Kepri ke depannya Pak?
Ya, kalau terkait pembangunan, ya ini yang sering salah kaprah ya. Kadang ya saya cerita sedikit. Ya. Seorang yang ingin mencalonkan anggota DPD, ingin mencalon, Ya. nah berbicara bahwa dia nanti akan membangun ini, membangun itu. DPD nggak bisa begitu. Sebenarnya tadi fungsinya hanya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi evaluasi, itu saja. Jadi kita tidak bisa membangun sesuatu. Nah, tapi dengan peluang yang ada, kita bisa saja bersinergi, berkolaborasi dengan siapa yang, misalnya dengan wali kota, dengan gubernur, dengan kementerian, ya kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Nah, di situ paling gitu perannya bisa kita lakukan. Kalau buat Bang Komeng ini, iya Bang Komeng. Sambil makan. Oh, sambil makan juga boleh nih Pak, sambil kita makan santai, sambil minum juga Bang Komeng. Ini akhirnya belum sambil minum. pulang. Sambil di mobil berarti nanti. Sambil makan ya. Ya silakan Pak. Tanya sekarang nih Pak. Nah, Iya silakan ya. saya mau makan yang ono. Oh yang ini. Dan Gimana nih Bang Komeng? Apa itu? Transisi, bagaimana nih rasanya transisi dari seorang komedian yang sudah populer nih di tanah air, yang begitu menghibur, sekarang masuk ke politik yang dimana di sana itu cukup serius lah, ya ruangan yang cukup serius. Gimana Bang Komeng merasakan ini secara transisi ini? Apakah komedi ini akan terus dibawa kepada politik ataukah meninggalkan komedi, fokus di politik aja lagi? enggak, kalau terlalu meninggalkan komedi, saya basicnya dari situ kan. Apa ya, nggak mungkin ya. Jadi saya tetap sih berkomedi. Sampai sekarang juga saya masih syuting. Makanya saya tadi ngobrol sama anak stand up, saya masih jadi juri. Ini tanggal 19 Februari ini final. Saya nonton Suci selalu Bang Komeng. Ya, tapi Mas Rio kayaknya udah nggak suci. Sudah kena debu ya, suci dalam debu. Suci itu nggak bisa masuk ke dalam. Oh nggak bisa masuk ke Ya dalam. batasnya cuma sampai tangga kan. Batas suci ya. Iya jadi itu apa? Saya tadi sudah ceritakan. Tapi memang kalau beda ya beda. Apa ya? Kayaknya saya kaget gitu. Apalagi kalau para politikus Pak ya. Sebenarnya sih kalau saya Pak ya nggak tahu Bapak. Kayaknya politik juga kayaknya seni Pak ya. Oh seni ya. Kan? Sebenarnya hampir sama sebenarnya. Ada lucunya juga. Gimana? Ya seninya kan nggak mesti lucu, ada seni. Ya, seni itu kan teknik kan, terus tapi dengan keindahan ya. Itu gimana cara merangkai seorang politikus, merangkai sesuatu yang ditanya orang udah tuh Pak ya udah kesono kemarin belok sono. Wah udah kayak nonton Rossi tuh. Nih kan satunya kemana gitu kan. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget ya sebenarnya, tapi ya mungkin ya kan masing-masing kalau di politik ada tujuannya ya. Mungkin tujuannya apa tujuan ya secara garis besar ya sama aja, ingin membahagiakan, mesejahterakan rakyat di Republik ini kan. Cuman kalau ya saya lebih ke tujuannya ya tadi hari komedi itu. Hari komedi. Bang Komeng, kalau untuk menjadi seorang komedian seperti Bang Komeng sekarang ini, kan banyak tuh orang yang bertanya dan banyak juga orang yang lagi berusaha menjadi seorang komedian terkenal. Kalau sekedar komedi saja banyak. Ini teman-teman saya nih, teman-teman saya komedi tapi Oh, ini komedian? ya menuju terkenal. Saya pikir komedo tadi. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan juga nih dari kawan-kawan stand up Indo Batam. Bagaimana menjadi seorang komedian terkenal dan bagaimana sih rasanya di puncak popularitas komedi itu? Lihat kalau long weekend puncak macet banget udah. Apalagi hari-hari besar yang gitu. Sebenarnya sih lakukan aja apa yang ingin. Saya suka apa ya? Oh ini karena bakat, oh ini karena. Kalau saya bilang Tuhan ngasih kita apa aja di diri kita ada semua. Iya. Mau jadi apa? Tergantung kita ngasahnya. Mengasahnya. Cuma ngecita-cita itu kan terpengaruh oleh
keluarga, oleh tetangga, biasanya kan, wah Role gua udah model. mau jadi ini, nggak tuh ngeliat ini, berubah lagi gitu. Jadi kalau menurut saya apapun yang Anda inginkan, kalau memang keinginan yang besar dan terus dilaksanakan, bisa terjadi. Mumpung ada kawan-kawan stand up komedi di sini juga, pertanyaannya gini Bang Komeng, gimana sih warna komedi yang ada di tanah air itu sekarang, apakah sudah berubah semenjak hadirnya kawan-kawan dari stand up komedi? Apakah komedi-komedi yang gaya lama itu masih laku sampai saat ini dibawakan? Sebenarnya kalau perubahan itu bukan karena masuk ke komedian dari luar, biasanya negara juga mempengaruhi. Ya. Makanya dulu kalau zaman era Orde Baru, kita kalau satir tuh enak. Sekarang biasa aja, semua orang kok ngomongin pemerintah, jadi nggak ada sesuatu gitu. Karena bebasnya Ya, bersuara. Pak, Ya. zaman Orde Baru kan Pak, kan kalau ngomong tuh takut. Orang saya aja dulu pernah bawain acara kan, saya cerita jadi dukun. Dukun. Saya ngomong ini keris jangan ditujukan sembarangan. Iya. Kalau ditujukan ke daerah kumuh akan jadi lapangan golf. Kalau ditujukan ke akan jadi perumahan real estate. Gitu waktu itu. Iya, iya. Ya kena juga tapi ditegur, ya nggak apa-apa gitu. Cuma teguran. Jadi masing-masing ya dulu kan kayaknya kamu bawain tuh wah udah hebat banget gitu. Karena nggak bisa orang membawakan itu, pada takut. Jadi kalau sekarang kalau menurut saya setelah reformasi ya nggak sesuatu, makanya kalau menurut saya tergantung pemerintahan juga mempengaruhi. Kan kalau komedi itu kayak seni itu kayak mode ya, celana tuh ada yang sempit, longgar lagi, Iya. tergantung tapi lebih inovatif ya, biar tambahin lagi. Kalau buat stand up dari dulu kita udah ada, Udah ada juga stand up ya. Cuma kayak belum di terkenal. dapil saya gitu ya, namanya borangan. Bobodoran sorangan, itu bobodoran tuh bercanda ngelawak, sorangan sendiri Pak. Sendiri. Nah itu kan sama stand up. Oh. Di Jawa tuh ada namanya sebutannya lawak tunggal, lawak solo. Ya. Nah di seluruhnya di Indonesia dulu sebutannya lawak tunggal atau lawak perorangan. Jadi kalau kita lomba lawak tuh ada festival, daftarnya yang mana? Apa mau grup, apa mau perorangan gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru di kita ya Pak. Cuman karena berbau asing aja gitu kan Pak ya, jadi namanya aja gitu ya. Iya. Padahal kalau mungkin Mas Rio nyiptain sit down komedi kan lebih enak ya kan, daripada diri Komedi capek duduk ya. kan? Karena stand up komedi terlalu capek berdiri lama-lama. Oke, terakhir buat yang Pak Azhari. Maaf ya Pak. Iya. Enggak, orang lagi ngobrol sama ikan belum dimakan. Kita mau tahu juga nih Pak, bagaimana korelasi antara DPD dengan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah itu Pak, dalam aspirasi-aspirasi untuk kemajuan daerah-daerah tersebut, bagaimana korelasi DPD dengan pemerintah daerah? Ya. Ini pertanyaan yang cocok yang saya tunggu-tunggu kan. Dari tadi nunggu ini ya Bang. Tunggu pertanyaan ini. Iya. Karena hari ini kita ini DPD, Iya, Dewan Perwakilan Daerah. iya. Kalau DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat mewakili partai. Kan ada mewakili partai politik. Kita DPD ini adalah mewakili daerah. Dan di seluruh Indonesia ini Ya. 152 orang. Anggota DPD. Dalam satu provinsi itu cuma ada 4 orang DPD. Iya. Ya kan? Mau dia banyak penduduknya, mau dia sedikit penduduknya, tetap 4 orang. Seperti Bang Komeng ini, Ya. 34 juta sekian ya, lebih kurang kan? Pemilih ya. Jabar pemilihnya. Tapi di sana tetap 4 orang. Di Batam, di Kepri 1,8 ya. 1,8. 1,8 juta, tetap 4 orang. Itu artinya apa? Itu bahwa DPD ini tidak melihat daripada per individu, tapi melihat daripada daerah. Maka koordinasi kita adalah dengan daerah, dengan gubernur, dengan DPR di provinsi, DPRD kabupaten kota, ya kan? Dengan bupati wali kota. Intinya kita musyawarahkan untuk pembangunan di daerah tersebut. Termasuk juga yang kita perjuangkan adalah di pusat sana, Ya. menyangkut dengan kepentingan daerah. Misalnya ini ada undang-undang Ya. yang kira-kira lahirnya undang-undang ini merugikan daerah. Ya. Maka kita protes bahwa undang-undang ini tidak bisa, ini merugikan daerah, menggerus daripada kewenangan daerah.
maka dalam hal ini DPD adalah berdiri sebaik-baiknya, sebetul-betulnya, sebenar-benarnya untuk kepentingan daerah. Itu makanya perbedaan daripada DPR RI dengan DPD. Kalau DPR RI dia begini perintah partai, dia harus melakukan itu. Kalau enggak menuruti perintah partai, dia akan dibiayaui. Tapi kalau DPD independen. DPD independen karena kita lahir dari daerah berdasarkan tidak ada partai politik, langsung dipilih oleh rakyat yang ada di daerah tersebut. Maka fraksinya ada di kita, keputusannya ada di kita, tindakan apapun yang kita ambil adalah berdasarkan kemauan dan keinginan kita untuk kemajuan dan kepentingan daerah. Itu dia. Oke, makasih Pak. Itu juga sangat membuka cakrawala kita tentang bagaimana korelasi dari DPD dengan pemerintah daerah tadi itu. Sebelum kita closing ini, mungkin Bang Budi punya pertanyaan kayaknya buat Bang Komeng ini, atau Agus. Bang Agus, ada pertanyaan buat Bang Komeng? Boleh nih, boleh. Jawabannya ada di tempat depannya tuh. Di sini, ini mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uhuy. Mungkin izin Bang Komeng Bang apa Pak ya? Bang. Mungkin saya mau tanya nih Bang. Tadi kan sempat kita bahas tentang Hari Komedi yang Bang Komeng lagi perjuangkan. Lah, saya mau tanya, kalau memang Hari Komedi itu ada, itu cara merayakannya itu seperti apa nantinya Bang? Mungkin itu sih Bang dari saya. Ya, saya maunya pelawak saya kumpulin di Monas, udah saya bakar. Apa ya? Sulap itu. Sebenarnya saya ingin orang-orang menghargai kita. Oke. Kita tuh kadang-kadang antara perlu nggak perlu kan, kayak sama komedian kayak kita nih. Padahal negara juga perlu. Pak ya, kan pusing Pak ya politikus mikirin negara. Ya betul. Kasihan tuh. Kadang kita ngehibur, tapi kita kayak nggak dipikirin gitu sih. Jadi perlu gimana ya? Perlu tapi nggak dipikirin gitu. Nah kalau saya main di luar, di Australia di manalah gitu saya pernah. Nah dia ada komunitas komedi, itu kadang-kadang honor kita lebih besar dari pajak si organisasi itu. Kayak di Indonesia nih, saya di PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Nah kita nggak bisa berbuat apa-apa, kan banyak tuh yang orang dari luar main. Bisa juga saya nggak tahu apa kerja apa jalan-jalan, saya nggak tahu. Tapi dia kan di syuting di sini seenaknya aja kan. Kita kan ya orang stand up, orang PASKI. Nggak pernah kita kan minta jatah apa. Nah kalau di luar tuh dia wajib, saya main tuh di sana wajib ngasih kayak ke PASKI atau ke Indo, ada gitunya Pak. Nah berarti kan pemerintah memikirkan itu, pemerintahnya Pak. Nah itu ya paling nggak itu nggak apa-apa lah. Paling nggak apa ya orang-orang ya adalah sedikit lah ngelirik ke kita gitu. Makanya saya pengen Hari Komedi itu. Makanya ada orang nanya, ini perlu libur nggak? Bukan hari buruh ya. Pokoknya ada hari itulah gitu. Masa yang digantung aja sama yang dipakai sama masih aja ada harinya. Ya. Ada harinya. Iya. Takutnya kan kalau nggak ada harinya, waktu itu batik takut diambil sama negeri tetangga. Takutnya jangan Hari Komedi diambil sama negeri tetangga. Saya di sana ntar tinggalnya ya. Jadi pindah warga negara ya. Iya, ya paling nggak ada perhatian lah gitu aja. Oke, siap. Oke, makasih Bang Komeng. Pak Ria, ini kebetulan kita berada di Kepri ya, dan kebetulan di sini adalah Pak Ria, satu-satunya senator yang dari Dapil Kepulauan Riau. Apa pesan dan kesan Pak Ria untuk masyarakat Kepri pada umumnya dan konstituen Bapak pada khususnya? Kemudian apa harapan Bapak untuk Kepri ke depannya, Pak? Ya, kebetulan saat ini kita kan berada pada Komite 2 di mana membidangi tadi seperti yang Pak Cage sampaikan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan lain sebagainya. Nah, khusus kelautan,
ini cocok sekali dengan provinsi kita, yang mana provinsi kita provinsi kepulauan, di mana saat ini sedang dipending pengesahan undang-undang provinsi kepulauan. Sebenarnya undang-undang itu sudah selesai lama, cuma di prolegnas dia terhenti karena tidak disahkan tadi. Nah, artinya saya memiliki juga kepentingan selaku warga Kepri untuk bisa agar undang-undang provinsi kepulauan ini disahkan. Nah, sehingga kemudian ada dana yang lebih banyak masuk ke daerah, karena di sana ada klausul yang menjelaskan ada persentase dana perimbangan pusat dan daerah yang diperuntukkan dalam undang-undang provinsi kepulauan tersebut. Dan dengan demikian artinya provinsi kepulauan akan lebih maju lagi. Nah, itu paling tidak ya, tentu secara umum ya samalah itu dengan anggota DPD lain yang pada komite lain, dan kebetulan saya pada komite 2 saja. Sebagai masyarakat Kepri, sebagai masyarakat yang tinggal di Kepri, tentu harapan kami sebagai anak muda juga selaras sepertinya dengan harapan yang Pak Ria sampaikan untuk Kepri ke depannya. Semoga itu segera terwujud. Kami semua sangat mengapresiasi itu Pak, dan mendoakan juga semoga cepat terlaksana. Kemudian Bang Komeng, karena Pak Ria beliau adalah senator kami dari Kepri, pesan dan kesan dari Bang Komeng sepertinya untuk Pak Ria lah yang mesti diberikan sebagai closing ini, kesan dan pesan selama berkenan dengan Pak Ria, harapannya untuk Pak Ria ke depannya sebagai senator Kepri. Bapak ini tidak perlu diberikan pesan. Justru Bapak ini yang meninggalkan kesan. Masya Allah. Ya kan, ini termasuk senior saya. Saya juga mempelajari apa-apa dari Pak Ria yang lebih duluan. Terus apalagi yang mau dipesankan, buktinya warga Kepri memilih terus kan, sudah berapa periode, terus sudah juga pernah menjadi kepala daerah, ya kan? Saya doang boro-boro kepala daerah, kepala charger saya belum. Jadi ya sudahlah. Jadi salam hormat aja. Seorang Ria Saptarika di mata Bang Komeng, yang orang yang penuh dengan pengalaman. Masya Allah. Terima kasih Bang. Wah, saya terima kasih Pak Ria, makasih Bang Komeng, makasih Pak Cage, Pak Asli Cage dengan kesempatannya kali ini. Tentu selama perbincangan ini banyak hal yang bisa kami ambil iktibarnya, pelajaran, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama podcast kita ini ada kata-kata saya yang mungkin tidak pada tempatnya Pak, gitu, yang mungkin boleh menyinggung atau ya yang tidak berkenan di hati bapak-bapak gitu. saya udah ngambil ya. Aman itu. Dan mudah-mudahan perjalanan bapak untuk rakyat ini, untuk DPD kedepannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang direncanakan semoga terwujud kepada hal-hal yang baik. Satu kata Bang Komeng, satu kata. Hidup Mario. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak hidup kan saya ngelawat ya.